Hai, welcome back to my video. Hari ini aku pengen kalian nemenin aku buat siap-siap karena bentar lagi aku mau balik lagi ke Stuttgart sambil aku pengen cerita-cerita seperti di judul. Pengalaman pertama aku kontak langsung sama jenazah di rumah sakit di Jerman. Seperti di video-video sebelumnya ya guys, aku cerita kalau aku lagi Ausbildung jurusan perawat. Dan di Indonesianya aku tuh nggak ada background lah intinya sama dunia keperawatan kayak gitu tuh nggak ada. Aku sambil lihat kaca ya di sebelah sini. Jadi pure aku tuh lulusan SMA dan ya nggak ada pengalaman sama rumah sakit, nggak ada sama sekali. Dan aku mau mulai semuanya ya belajar di sini gitu di Ausbildung. Kemudian di Indonesia pun aku tuh jarang yang namanya kontak langsung sama jenazah. Misalnya ada saudara nih yang meninggal atau keluarga yang meninggal gitu. Biasanya aku ngeliatnya ya pas lagi mau layat gitu. Tapi yang ikut misalnya ikut ngebersihin, pokoknya yang langsung kontak sama si jenazahnya itu tuh jarang banget, jarang banget. Bukan jarang lagi ya, kayaknya nggak pernah sih, seingatku nggak pernah ya. Dan jujur aku tuh takut, aku tuh penakut. Aku suka banget nonton film horor, itu tuh bener-bener kayak hobi aku nonton film horor. Tapi aku tuh takut banget yang namanya kalau misalnya ada orang meninggal kayak gitu-gitu tuh aku takut banget. Nggak tahu kenapa. Ya karena kebiasaan nonton film horor yang bikin aku jadi mungkin sering berpikiran kemana-mana gitu ya. Oke, lanjut. Terus di tahun pertama sambil aku pakai ini ya, apa sih namanya, foundation, bukan foundation, cushion. Aku pakai cushion sambil aku pakai cushion. Dan di tahun pertama aku Ausbildung, aku tuh ada di salah satu stasiun di rumah sakit. Terus kalau pagi itu kan seperti di rumah sakit di Indonesia juga ada istilahnya Ubergabe, atau kalau di Indonesia tuh namanya kalau nggak salah operan ya, kalau nggak salah. Ada operan. Operannya tuh waktu itu kalau nggak salah jam 6 lebih 10 pagi. Nah, karena waktu itu aku masih di tahun pertama nih, aku tuh belum boleh banyak melakukan hal-hal di rumah sakit. Baru yang dasar-dasarnya aja, karena masih di tahun pertama kan. Dan itu tuh tempat praktik pertama aku juga. Jadi bisa dibilang ya masih dasar-dasar banget gitu loh yang boleh aku lakukan di situ. Terus setelah operan selesai nih, serah terima informasi selesai, si perawatnya yang udah kerja di situ tuh nyuruh aku buat keliling nih ke kamar-kamar buat cek tekanan darah, nanyain keadaan pasien kayak gitu-gitu kan. Terus ya udah, aku bilang oke. Terus waktu itu tuh kita berdua acubi. Terus bilanglah aku sama temenku, ya udah kita bagi dua aja ya, aku ke kiri kamu ke kanan gitu kan. Terus dia bilang oke. Nah udah nih aku ya keliling ke kamar-kamar. Terus di salah satu kamar aku tuh udah kenal sama pasien ini. Sekitar 3 harian lah dia udah di rumah sakit. Ini tuh emang nenek-nenek udah tua gitu, dia udah nggak bisa jalan sendiri, dia duduk di kursi roda kalau emang dia mau kemana-mana, dan kalau nggak ya paling dia ngabisin waktunya di tempat tidur. Terus aku kan ketok pintu kan, terus ya seperti biasa bilang good morning gitu, terus nggak ada reaksi apapun, nggak ada jawaban apapun. Terus aku bilang lagi good morning, ich bin Auszubildende, aku bilang gitu. Darf ich kurz Licht anmachen? Aku bilang gitu kan. Ich muss ihre Blutdruck messen. Tapi gak ada reaksi sama sekali, sampai akhirnya aku bilang, mungkin dia masih tidur kali ya, yaudah aku nyalain aja
lampunya. Akhirnya aku nyalain lampunya, terus aku datengin si pasien itu. Dan kebetulan si pasien ini tuh memang privat pasien dan dia tuh sendirian di ruang itu. Terus nanya lah aku panggil namanya kan, Good morning Frau A misalnya ya. Aku agak gini, agak goyang-goyang gitu kan, tangannya nggak ada reaksi sama sekali. Akhirnya aku pencet bel. Terus aku pencet bel, perawatnya datang, terus nanya kenapa gitu kan. Terus aku bilang, iya ini pasien ini, si Frau A ini, dari tadi aku panggilin, terus aku goyang-goyang, dia nggak bereaksi. Terus si perawatnya nyuruh aku keluar. Habis itu aku nggak terlalu dapet info banyak. Intinya ada dokter yang datang dan lain sebagainya, sampai akhirnya dinyatakanlah bahwa si Frau A ini sudah meninggal. Dokternya udah pergi. Terus si Frau A ini kan keadaan masih ada jarum buat pasang infus, masih pakai kateter, urin kateter, dan lain sebagainya kan. Terus si perawat ini nanyalah ke aku, kamu udah pernah belum kontak sama jenazah? Terus aku bilang, secara langsung ngurusin sih belum pernah, aku bilang gitu kan. Terus dia nanyalah ke aku, kamu mau lihat, kamu mau nemenin aku gitu kan. Di saat itu jujur aku tuh takut guys, aku takut banget. Tapi aku pikir, ya kapan lagi gitu, kapan lagi aku mau belajar melawan ketakutan ini. Sebenarnya kita sebagai anak acubi, apalagi di tahun pertama, dan itu tempat praksis pertama ya, itu kita bisa bilang aja enggak, karena mungkin itu terlalu banyak lah auf einmal buat anak di tahun pertama gitu. Tapi waktu itu aku bilang sama diriku sendiri, kenapa enggak gitu. Ya udah, akhirnya si perawatnya bilang ya udah ayo gitu, ikut aku gitu. Akhirnya aku ikut dia. Terus waktu di saat itu di ruangan itu aku belum ngerasain yang namanya apa ya, mungkin takut plus halusinasi gitu ya. Aku tuh takut banget si jenazahnya ini tiba-tiba bangun lagi. Mungkin karena ketakutan itulah aku melihat sesuatu hal yang ya mungkin sebenarnya nggak ada gitu, tapi aku ngeliat itu. Aku tuh ngeliat si pasiennya ini itu masih bernafas. Kalian tahu kan kalau orang nafas kan kayak ininya kan bergerak gitu kan. Aku tuh ngeliat itu, tapi aku nggak ngomong apapun kan sama perawatnya karena aku yakin itu halusinasiku gitu. Nah terus yaudah nih copot copot infusion, copot kateter, gantiin baju, pakai baju yang baru, baju rumah sakit yang baru. Soalnya kan nanti ada keluarganya yang datang, jadi biar bersih gitu kan. Terus si perawatnya bilang gini lah, kamu tunggu di sini dulu ya, aku mau ngambil baju barunya gitu kan. Terus kalian tahu, pas si perawat ini keluar, dia tuh nutup pintunya. Kan aku langsung lari. Terus aku buka tuh pintu, terus aku berdiri di depan pintu itu. Aku tuh takut banget, setakut itu. Takut banget weh, aku takut banget. Sampai perawatnya datang lagi, terus nanya lah ke aku, "It's okay," gitu kan. Terus aku bilang, terus aku akhirnya bilang lah aku takut gitu kan. Terus dia bilang, alhamdulillahnya tuh perawatnya tuh baik ya. Dia bilang kayak, oh nggak apa-apa, oh kamu takut, nggak apa-apa. Terus dia bilang, kamu mau ini aja, mau keluar aja. Terus aku bilang, nggak apa-apa kok, kalau berdua aku berani. Aku bilang gitu. Terus udah deh, habis itu kita masuk lagi, udah dibersihin, alat-alat semuanya udah dicopot. Akhirnya kita keluar kan. Keluar, aku ya udah menjalani hari-hariku di rumah sakit seperti biasa, bekerja seperti biasa, sampai keluarganya si pasien ini udah datang. Terus si keluarganya pasien itu tuh bilang ke kita, kalau misalnya mereka tuh jemput si jenazahnya tuh agak sorean nanti. Terus intinya tuh dia bilang, bisa nggak ini jenazahnya ditaruh di ini dulu aja, di ruang jenazah gitu. Kalau di Jerman ruang jenazah itu bahasanya namanya T-Raum. Terus yaudah ya bisa itu kan dibilang gitu. Habis itu si keluarganya ini udah pergi. Terus
kita tinggal bawa si jenazahnya inilah ke ruang jenazah atau terom itu tadi. Lagi-lagi si perawat itu nanya ke aku, kamu udah pernah ngeliat ini belum, kamar jenazah belum, kamu tahu belum di mana gitu kan. Aku bilang aku belum tahu gitu kan. Terus sama dia bilang, mau ikut nggak gitu kan. Terus ya jujur di situ takut, tapi aku penasaran gitu, takut plus penasaran gitu. Ini udah merah belum sih? Gak kelihatan deh. Bentar ya. Nah, habis itu aku bilang, yaudah ayo, aku ikut. Aku bilang gitu kan. Terus sama dia, yaudah yuk gitu. Udah aku ikut dia. Dan kalian tahu, wait. Nah, aku kan ikut dia kan. Terus kita dorong lah si pasien ini kan, si jenazah ini, lewatin lorong-lorong. Terus di depan pintu ruang jenazahnya, kita kan harus buka pintu dulu, terus itu kan dimasukin kan ke dalam. Dan ya tahu sendiri kan, ruang jenazah itu kan memang di setel, dimana di situ tuh udaranya dingin kan. Tapi kalian tahu, karena udara dingin ini bikin aku tambah merinding. Aku masuk, terus kayak aku tuh merasa kayak ada yang memperhatikan aku. Ya ini masalahnya guys, jangan sering-sering nonton film horor kalau sebenarnya kalian penakut. Jadinya kayak gini. Terus masuk udah didorong. Terus aku udah pengen buru-buru keluar kan. Si perawatnya bilang gini, itu jangan lupa direm ya kasurnya, si ranjangnya. Terus udah aku rem nih, dan di dalam situ itu ada 2 jenazah yang lainnya. Kalian tahu, otakku tuh kepikiran kayak di film-film horor gitu. Kayak tiba-tiba jenazahnya bangun lagi lah, megang kakiku lah. Crazy. Aku takut jujur banget waktu itu. Terus udah kan, terus kita keluar, kunci nih pintunya. Habis itu si itunya nanya lah ke aku, si perawatnya. Mungkin dia ini ya, sadar ya. Dia nanya, alles gut bei dir gitu kan, kayak kamu baik-baik aja gitu. Terus kayak jujur sih aku takut, aku bilang gitu kan ke dia. Terus oke, nggak apa-apa dia bilang gitu, ini wajar gitu. Kamu mau itu dulu, pause dulu gitu kan, ditawarin apa aku mau istirahat dulu sebentar. Terus aku bilang, ya nanti aja kalau udah di stasiun. Akhirnya pas udah di atas di stasiun, aku istirahat sekitar ya 10-an menit gitu. Aku minum teh, aku makan buah. Habis itu udah aku kerja seperti biasa. Dan mulai dari saat itu, ya yang namanya rumah sakit ya, nggak bisa dipungkiri memang kontak dengan orang yang meninggal, dengan jenazah, itu akan sering terjadi. Dan ya sudah beberapa kali sih aku dapat pengalaman-pengalaman itu yang sampai sekarang jujur aku masih takut kalau aku harus ngelakuin itu sendiri gitu. Tapi nggak setakut awal-awal yang dulu. Sekarang udah agak sedikit berani, tapi masih ada rasa takutnya. Kalau dan menurut aku itu normal sih, harusnya ya normal aja. Gitu. Jadi di rumah sakit ini tuh, karena tempat aku Ausbildung tuh rumah sakitnya tuh maksimal Versorgung, dimana aku bisa ngelihat banyak hal di situ. Aku juga pernah ikut di ruang operasi, ngelihat berjalannya operasi, ngebantuin kayak ngambil alat-alat, ya dengan orang lain ya yang di sana yang juga ngebantuin aku juga. Kayak pernah juga ngelihat operasi patah tulang, yang selama ini kan aku ngeliat cuma di internet ya, yang kayak tak gitu, kayak pakai palu gitu-gitu. Dan ternyata memang benar seperti itu. Banyak sih pengalaman menarik menurut aku. Apalagi yang aku nggak ada background perawat sama sekali, menurut aku ini sangat-sangat menarik dan seru. Seru banget. Aku juga pernah ada di keadaan dimana ada not file situasi atau keadaan darurat. Aku juga pernah ngalamin itu beberapa kali. Ya banyak sih hal yang aku lihat di rumah sakit tempat aku Ausbildung. Aku juga boleh kayak ikut, misalnya ada
pemeriksaan pakai itu kan tahu ronsen, MRT, CT gitu-gitu. Aku juga boleh ikut di sana ngeliat gimana prosesnya. Mungkin next semangat aku bakal cerita-cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman aku di rumah sakit. Ada yang menyenangkan, menyedihkan, dan menyeramkan juga. Tapi asik sih. Oke guys, aku selesai sih. Belum sih, tinggal pakai maskara aja sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengerin cerita-cerita aku di rumah sakit, kalian bisa komentar ya. Kalian bisa komentar. Nanti aku bahas di video yang lainnya. Kalau pas aku lagi sambil siap-siap kayak gini, asik gitu soalnya. Maskara nanti aku pakainya akhiran, soalnya aku agak masih harus nunggu suamiku pulang juga. Dan ya, terima kasih udah nonton video aku. Semoga kalian enjoy, dan seperti biasa, positifnya kalian ambil, negatifnya kalian buang jauh-jauh. Oke, sampai di video-videoku selanjutnya. Ciao, ciao!